Pemirsa, pemerintah dan DPR menyepakati perubahan nomenklatur Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan atau BPBUMN dalam revisi Undang-Undang BUMN. Namun ditegaskan BP BUMN dan BPI Danantara punya peran berbeda. Komisi 6 DPR telah menyepakati rancangan Undang-Undang perubahan keempat Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN untuk dibawa ke rapat paripurna. Satu poin krusial dalam revisi Undang-Undang BUMN itu adalah perubahan nomenklatur Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan atau BP BUMN. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Danantara dan Badan Pengaturan BUMN akan memiliki fungsi yang berbeda. Supratman menyebutkan BP BUMN akan fokus pada fungsi sebagai regulator, sementara BPI Danantara merupakan eksekutor. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Kementerian BUMN akan dilebur ke Danantara. Sementara terkait dengan Kepala BP BUMN yang akan menggantikan posisi Menteri BUMN, Supratman mengatakan nantinya akan ditunjuk langsung Presiden Prabowo Subianto. Supratman menjelaskan begitu Undang-Undang BUMN hasil revisi disahkan, Kementerian BUMN otomatis berubah menjadi BP BUMN dan proses transisi kelembagaan akan disiapkan oleh Kementerian PAN-RB bersama dengan Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum. Beda dong, beda. Kalau ini kan fungsi regulator, kalau Danantara kan eksekutor buat pelaksanaan untuk operatornya. Kalau ini regulator dan dananya operator ya, untuk menjalankan fungsi usahanya ada di BPD. Dan nanti dikelola sama BP BUMN itu nanti pembagiannya sama Danantara seperti apa, Pak? Itu nanti akan diatur secara lebih rinci nanti dalam Perpres yang akan datang. Ya, pemirsa, pemerintah dan DPR sudah menyepakati perubahan nomenklatur Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan atau BP BUMN. Namun perannya berbeda dengan BPI Danantara. Bagaimana skema perbedaan ini? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto. Mas Toto, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya, Mas Toto, sudah disepakati KBUMN, Kementerian BUMN, menjadi BP, Badan Pengaturan BUMN. Posisinya nanti seperti apa antara BP BUMN dengan BPI Danantara, Mas Toto? Ya, kalau saya baca dan saya ikuti ya dari apa yang berkembang dalam pembahasan di DPR ya, sebetulnya fungsi dari Badan Pengaturan BUMN atau BP BUMN itu akan lebih banyak difokuskan pada dua hal saja sebetulnya. Pertama dari segi aspek pengaturan atau regulasi begitu ya. Dan yang kedua adalah sebagai pemegang saham syariah, artinya mandat pemerintah sebagai owner diturunkan juga kepada badan ini. Sehingga nanti kalau kita bicara dalam konteks hubungan dengan Danantara, berarti ya fungsi BP BUMN adalah sebagai fungsi regulator utamanya begitu, dan fungsi Danantara saya kira akan menjadi eksekutor atau eksekutif ya. Itu sebetulnya seperti yang ada dalam Undang-Undang 1 2025 tentang BUMN yang kemudian memasukkan pasal tentang Danantara. Jadi saya kira ke depan ini sesuai dengan bunyi nanti mungkin ya dalam amandemen keempat Undang-Undang BUMN 19 ini, nanti saya kira fungsinya tetap kecuali bahwa fungsi sebagai pengawasnya yang mungkin hilang ya. Artinya fungsi pengawas yang tadinya melekat di Kementerian BUMN itu mungkin nanti akan langsung saja menjadi fungsi yang ada di Badan Pengawas Danantara. Sehingga BP BUMN mungkin nanti lebih fokus kepada fungsi regulasi dan fungsi sebagai pemegang saham syariah begitu. Oke, mau minta penjelasan, misalnya saya berikan contoh saja, ini simulasi ya Mas Toto ya. Misalnya PT Pertamina dalam keputusan perusahaannya melihat bahwa untuk efisiensi sebaiknya melepas atau menjual salah satu tankernya misalnya begitu untuk efisiensi. Maka itu nanti diizinkan atau ditolak oleh BPI Danantara atau harus minta izin kepada BP BUMN? Ya, kalau soal ini kan bagian dari apa yang disebut sebagai aksi korporasi ya, atau corporate action gitu ya. Dan kalau corporate action itu sebetulnya wewenangnya di pihak Danantara sebagai pihak eksekutif. Dia yang nanti akan menyetujui atau menolak aksi korporasi yang diajukan oleh Pertamina begitu ya.
Sementara kalau BP BUMN itu kan lebih banyak kepada sisi aturan regulasi yang lebih besar lah, yang lebih mendasar. Misalnya kaitannya dengan soal program restrukturisasi. Jadi kira-kira regulasi terkait dengan restrukturisasi BUMN itu dalam konteks BUMN itu nanti akan seperti apa yang nanti harus misalnya diikuti ya oleh BUMN di bawah Danantara misalnya. Tapi kalau model seperti contoh tadi itu hanya sebatas aksi korporasi, persetujuannya ada di pihak Danantara sebagai eksekutif. Dalam Undang-Undang BUMN yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Mas Toto, ada penegasan bahwa negara punya 1% saham seri A atau Dwi Warna. Ini nanti yang memegang itu BP BUMN atau BPI Danantara. Kan kita tahu bahwa saham Dwi Warna ini dalam perjalanan sejarah Republik sudah berapa kali dipakai, termasuk untuk memveto misalnya dari hasil RUPS BUMN khususnya yang sudah terbuka, yang sudah go public. Ini nanti yang pegang BP BUMN atau BPI Danantara, saham Dwi Warna yang punya hak istimewa ini, Mas Toto? Kalau saya baca ya dari perkembangan sampai dengan hari Sabtu kemarin kan memang terkait dengan tugas dari badan BUMN atau BPI BUMN itu termasuk salah satunya adalah sebagai pemegang saham seri A. Jadi nanti siapa yang akan menjadi pemegang saham seri A itu adalah ada di BP BUMN. Jadi menantilah mereka yang akan punya fungsi, tanda petik, dalam konteks sebagai pemegang saham seri A, jadi melakukan hal-hal strategis, misalnya kaitannya ya, kalau ada kepentingan-kepentingan negara yang perlu dijaga dan lain-lain, maka keputusan yang sudah dibuat oleh BP Danantara atau oleh BUMN, tanda petik nanti masih bisa diveto oleh BP BUMN sebagai pemegang saham seri A, kalau hal itu diperlukan misalnya. Mas Toto, jadi posisinya Kepala BP BUMN dengan CEO BPI Danantara itu setara atau siapa di bawah siapa yang akan memutuskan terakhir terkait dengan langkah korporasi atau apapun dengan BUMN ini, itu Kepala BP BUMN atau CEO BPI Danantara, Mas? Kalau saya sih menduga seperti ini sebetulnya ya, seperti dalam konteks Undang-Undang 1 2025 ya tentang Danantara itu. Bahwa posisi terkait dengan badan baru ini atau BP BUMN dan posisinya Danantara itu menurut saya akan dalam satu level yang sama begitu ya. Dan untuk itulah maka kemudian baik BP BUMN maupun BPI Danantara nanti dua-duanya akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden ya. Jadi kalau bicara misalnya nanti ada semacam dispute gitu misalnya ya, antara kedua lembaga ini, saya kira nanti akan bertindak ya sebagai tanda petik wasitnya itu ya, itu adalah tentu pihak yang di atasnya itu saya Presiden. Jadi itulah saya kira mungkin ya nanti struktur yang akan diusulkan terkait dengan posisi kedua lembaga ini. Terakhir singkat saja Mas Toto, bagaimana kita bisa yakin bahwa yang disebut-sebut dengan adanya BP BUMN akan membuat BUMN bebas atau steril dari intervensi politis, Mas? Ya saya kira ini mestinya nanti bisa dimanfaatkan dengan optimal karena sekarang kan perannya dari BP BUMN itu kan sebatas dia sebagai regulator dan pemegang saham seri A. Dulu pada saat rezim Kementerian BUMN kan fungsi antara regulator dan owner itu jadi satu begitu ya. Sehingga tanda petik mereka kesulitan dalam rangka untuk bertindak purely sebagai regulator karena juga mungkin terkadang harus mengabsorb kepentingan-kepentingan politis ya, sehingga kemudian keputusan terhadap BUMN-nya menjadi tidak purely cukup objektif begitu ya. Nah dengan fungsi yang sekarang, di mana fungsi BP BUMN hanya sebatas regulator dan pemegang saham seri A, mestinya mereka bisa lebih fokuslah kerjanya ya, dan kemudian juga berbagai macam intervensi mestinya bisa semakin dihindarkan, karena sudah ada fungsi yang berbeda antara regulator dan owner-nya. Saya kira mungkin hal itu yang perlu kita perhatikan. Kita harap seperti itu yang akan terjadi, BUMN menjadi lebih sehat dan bisa menjadi lebih profit. Terima kasih pengamat BUMN Toto Pranoto mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Toto. Download Metro TV Extend sekarang.